waktunya mendesak atau gimana? Sebenarnya waktunya udah mepet Pak, karena ternyata dimajukan Pak untuk yang angkatan 7 Pak. Rencana kan dimulai Maret kemarin Pak, ternyata dimajukan jadi di Februari. Jadi selesainya 13 udah 6 bulan nih. Oh nggak, maksud selesai semuanya Pak. Semuanya. Nanti di Rasanya untuk aksi nyata ini batas mulai. Ya silakan aja dibuat, kalau dibutuhkan surat penugasan, buat surat penugasan siapa-siapa nama gurunya. Ada nama gurunya nggak? Maksud kami gini Pak, karena jadi gurunya tetap sama Pak, itu gitu. Oh, guru yang sama. Jadi nggak Berapa orang? 10. Guru minimal. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, berapa yang mau lah guru BK terutama. iya Pak. Guru BK, mereka harus paham masalah restitusi apa kan, sisi kontrol sama Keyakinan kelas. sudah apa kan itu? Restitusi itu udah apa kan? Udah. Sama. Kemarin juga sempat ada aksi nyata juga kan buat di untuk yang lucunya. Nah, itu tak ada masalah, dilaksanakan aja. Guru BK lah. Ya. Karena masalah di sekolah itu masalah di guru, bukan di murid. Ya, guru. Kita nyuruh murid belajar, tapi gurunya nggak mau belajar. Itu masalahnya. Kita klaim murid tidak mau belajar, kita yang nggak mau belajar, bagaimana cara belajar mereka. Itu kegagalannya di situ. Jadi memaksakan hendaknya harus sesuai dengan cara dia. Sementara anak sudah berubah, generasi sudah berubah, jadi kegagalannya di guru. Bukan murid yang nggak mau belajar, tapi guru yang nggak mau belajar. Bukan belajar matematik lagi, bukan. Belajar bagaimana cara belajar mereka itu. Itu kegagalan kita di situ. Kalian yang masih muda harus paham itu. Makanya ilmu zaman dulu itu, didaktik metodik itu yang kita belajar di dunia itu nggak ada yang cocok lagi, nggak ada yang bisa diterapkan di anak-anak sekarang. Kamu kosong mau teori belajar Skinner, Pondek, apa semua sudah masa lalu semua. Sekarang pendekatan pembelajaran sudah canggih. Itu pedagogi kan, analogi sekarang pedagogi itu sudah, cybergogi itu sudah. Jadi bukan berpusat pada guru lagi. Jadi mereka itu harus memiliki jaringan. Jadi selama gurunya nggak mau belajar, saya nggak akan bisa belajar. Kita bisa belajar pakai mereka. Mereka itu belajar sendiri dengan pandai. Ya, ada lagi? Ini Itu Pak, aja. sekalian umpan balik Pak. Nah, harus diisi. Aku sudah diisi. Ini kapan mau diambil? Hah? Besok Besok pagi aja ya sini ya. Perkenalkan, saya Nur Hasanah Simbolon, guru dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Saya di sini akan memberikan pengimbasan tentang budaya positif, yaitu bagian keyakinan kelas. Hari ini akan saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar nggak apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu semacam kesepakatan yang telah dibentuk antara murid dan guru. Setelah itu dirumuskan menjadi sebuah keyakinan. Iya, benar. Jadi keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang dilakukan di dalam kelas tentang peraturan-peraturan yang harus dilakukan di dalam kelas. Sebelumnya tidak hanya guru saja yang memberikan peraturan tersebut, harus ada antar kolaborasi antara guru dan murid untuk membuat peraturan tersebut yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Mengenai apa saja sih keyakinan kelas itu dapat kita utarakan tentang kebersihan kelas, ketertiban kelas, peraturan-peraturan yang lainnya yang diinginkan oleh siswa gitu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Seperti yang saya bilang tadi, keyakinan kelas berasal dari sebuah peraturan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tidak hanya satu orang saja yang membuat keyakinan kelas tersebut, karena harus berlaku untuk semua orang atau secara global ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata negatif di dalamnya. Contohnya seperti ada kata jangan. Kata jangan itu merupakan kalimat negatif. Jangan terlambat datang ke kelas. Jangan terlambat datang ke sekolah. Kata positifnya bagaimana? Datanglah lebih awal seperti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspaningrum, rekan kerja dari Ibu Nur Hasanah Simbolon, asal sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pengimbasan yang dilakukan Ibu Nur Hasanah tentang budaya positif. Salah satu dari budaya positif adalah yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas memudahkan guru untuk mengontrol siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Prayogi, rekan sejawat dari Ibu Nur Hasanah Simbolon, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saya di sini akan memberikan feedback atas pengimbasan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah kaitan dengan budaya positif, di mana Ibu Nur Hasanah telah menyampaikan kepada kami mengenai keyakinan kelas yang menurut kami sangat bermanfaat bagi kami guru maupun siswa sebelum memulai pembelajaran. Dengan adanya keyakinan kelas, kondisi kelas akan lebih kondusif, begitu juga dengan pembelajaran akan berlangsung dengan menyenangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nur Hasanah. Semoga sukses dengan program guru penggerak. Jadi ada namanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hasil dari pemahaman kita bersama yang diambil setelah kalian menentukan peraturan kelas. Peraturan kelas apa yang kalian buat nantinya kita rangkum bersama dan nantinya menakan setelah kalian meyakinkan. Jangan kalian sudah meyakinkan suatu hal kalian langgar. Namanya suatu keyakinan itu harus dilaksanakan. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Gimana kabar kamu? Baik, Bu. Kamu kenapa ikut kamu? Karena makan gelas. Nah, kenapa kamu makan gelas? Karena lapar, Bu. Tadi nggak sempat makan pas berangkat sekolah. Iya, itu tahu. Lapar ya makan. Ini kan aku juga pernah nggak sempat makan dari rumah. Kamu bagus nggak buatan itu? Tidak, Bu. Kan dalam kelas. Oke, kenapa ya kamu yakini setelah melanggar peraturan itu? Ketertiban dan kenyamanan kelas. Yang melanggar kelas harus kita lakukan dalam kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, kan? Nah, seharusnya kamu bagaimana? Izin dulu keluar sebentar, mau makan supaya sedikit makan. Dan buat aja. Silakan kelasnya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kamu tahu kenapa ibu panggil? Kenapa? Berarti kita selesai nanti. Kamu datang yang berapa sekarang? 15 menit terlambatnya kan? Kenapa tadi terlambat? Lama bangun, Bu. Kenapa? Emang kamu bisa lama bangun? Karena tadi malam tidurnya tadi malam di ladang jam PR terus bangun. Iya, jam berapa? Tidurnya sampai jam 2:30. Juga pernah mengalami seperti itu. Ibu sekolah, ibu lama, ibu terlambat juga. Tapi lebih baik kalau kamu bangun lebih cepat lagi. Sebaiknya bagaimana kamu bangun lebih cepat dan tidak terlambat? Saya sendiri pasang alarm
yakin apa yang kamu yakin dengan tidak maksa lupa dan kenyamanan kelas. Nah kalau kamu terlambat kan mengganggu pembelajaran yang sudah terjadi kan sudah langsung. Seharusnya kamu bagaimana? Seharusnya saya Tidak mengulanginya lagi ya. Benar ya, janji ya. Agar kamu tidak ketinggalan pelajaran juga ya. Oke, terima kasih Salah Sabila kelas 10I. Setelah saya melakukan pembimbingan bersama Bu Nur Hasanah, saya lebih paham bahwa masalah yang telah saya buat, dan saya tahu bahwa makan di kelas itu dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan kelas. Dan saya juga tahu cara mengatasi dan mencari solusi atas masalah dan pelanggaran aturan yang telah saya buat. Assalamualaikum, nama saya Jara Kila Salwa, saya dari kelas 10 GEM. Setelah saya melakukan pembimbingan dengan Ibu Nur Hasanah, saya menjadi lebih paham dengan masalah yang saya buat. Dan saya menjadi lebih paham mencari solusi dan cara mengatasi dari pelanggaran aturan yang telah saya buat. Dengan beramal, jangan sampai tiap hari megang HP, tiap hari tidur doang, lupa akan ibadah, lupa akan tadarus, serta kerjanya saling makan doang. Nauzubillah min dzalik. First of all, let us give thanks and praise the presence of our Almighty God, which makes us healthy and able to gather in this field school without any obstacles in the 25 ini menjadi kepala sekolahnya. Nah sekarang kan udah ada 25 kartu di sisi kiri dan 25 kartu di sisi kanan. Cara mainnya itu gini. Gimana? Ini kartu yang di sebelah kiri akan kita jatuhkan satu persatu secara tertutup, dan yang sebelah kanan itu secara terbuka. Tetapi kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah mau memilih kartu ini, kartunya akan disisihkan ke sisi kanan sebelah meja. Nah, kalau Bapak nggak mau, kartunya dijatuhkan di depan sini. Jadi Bapak ini bisa milih mau atau enggak. Oke.